Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumadi. Manggala Mojopahit Gajah Kencono bagian 17. Terlebih dahulu Anuraga menghampiri Dipa. Dirabanya dada anak itu. Ternyata pernapasannya masih berjalan lancar. Ia segera mengurut-urut tubuh anak itu. Beberapa saat kemudian anak itu pun tersadar. "Bagaimana yang engkau rasakan? Sakit?" tanya Anuraga. Tetapi Dipa menggeleng. "Tidak ada yang sakit, hanya lelah." Setelah menyuruhnya beristirahat, Anuraga lalu menghampiri Wawa. Juga ia memeriksa detak pernapasan anak itu. Walaupun agak lemah, tetapi masih berdetak. Jelas anak itu pun hanya pingsan. Anuraga juga memberi pertolongan dengan mengurut tubuhnya. Beda dengan Dipa, rupanya karena kepala Wawa terbentur batu sehingga berdarah, anak itu lebih payah keadaannya. Maka sampai beberapa saat belum juga Anuraga dapat menyadarkannya. "Bagaimana keadaannya?" tanya putra buyut desa dengan rasa cemas. "Kepalanya luka terbentur batu. Rupanya agak berat, tetapi dia tidak mati, hanya pingsan," sahut Anuraga. Kemudian ia mengatakan, kalau pendarahan itu tak lekas dihentikan, Wawa tentu sukar disadarkan. "Jika rumahmu mempunyai persediaan obat, silahkan pulang mengambilnya." "Ya, baiklah. Dalam desa ada seorang dukun yang pandai mengobati. Akan kubawanya kemari." Putra buyut segera lari ke dalam desa untuk memanggil dukun. "Paman, apakah Wawa mati?" tanya Dipa ketakutan. Ia pernah mendengar cerita bahwa barang siapa yang membunuh orang tentu akan dihukum mati. Anuraga gelengkan kepala. Dia tidak mati, tetapi luka parah. Mungkin apabila sembuh, dia tentu cacat kepalanya. "Cacat?" Dipa makin ketakutan. "Kemungkinan begitu, mudah-mudahan tidak," kata Anuraga. "Tetapi andai kata dia cacat, bahkan mati sekalipun, tak perlulah engkau takut. Akulah yang bertanggung jawab." "Ah, jangan paman. Aku yang melukainya. Aku pula yang harus menerima hukuman." "Engkau melakukan itu atas perintahku, maka akulah yang harus dituntut," jawab Anuraga. Kemudian ia alihkan pembicaraan, bertanya, Dipa, mengapa tadi engkau tiba-tiba melakukan serangan dengan kepala? Itu pun hanya menirukan paman ketika melawan pendeta. Bukankah pada saat itu paman juga terdesak, lalu tiba-tiba paman menghantamnya? Karena tak tahu ilmu pukulan apa yang paman gunakan, maka ku gunakan saja kepalaku untuk membentur dadanya." Anuraga tertawa. "Benarlah Dipa, memang dalam berkelahi sering orang menggunakan siasat pura-pura kalah sehingga lawan mencurahkan perhatiannya untuk menyerang, tetapi lengah dalam penjagaan diri. Di saat itulah secara tak terduga-duga kita memberinya suatu pukulan yang mematikan." "Bagus Dipa, tak kukira engkau dapat menirukan siasatku." Tengah keduanya bercakap-cakap memperbincangkan perkelahian tadi, sekonyong-konyong dari arah desa terdengar orang berteriak-teriak riuh rendah. Ketika memandang ke arah suara itu, Anuraga terkejut. Berpuluh-puluh penduduk desa tampak berlari-lari mendatangi dengan membawa bermacam-macam alat senjata. Lembing, arit, kapak, linggis, alu, bahkan pedang dan tombak. "Bunuh si gajah, cincang anak bakta desa itu. Tangkap Brahmana yang menyuruh si gajah." Riuh rendah barisan penduduk itu berteriak-teriak dengan marah. Melihat kedatangan berpuluh-puluh penduduk desa yang hendak membunuh si gajah, Anuraga cepat menyadari bahaya yang mengancam. Tentu
Itulah kawan-kawan Wawa tadi yang memberitahukan kepada penduduk desa tentang kematian Wawa. Sudah tentu laporan anak-anak itu dititik beratkan pada kematian Wawa, sehingga menimbulkan kegemparan penduduk. Pandai besi ayah Wawa terkejut marah, serentak dia menyambar palu besi yang biasa digunakan menempa besi, terus lari ke jalan. Pada saat itu terdengar kentongan di balik desa bertalu-talu dalam irama titir. Suatu bunyi pertanda terjadinya peristiwa Rajapati atau pembunuhan. Munculnya pandai besi Panca disambut oleh berpuluh penduduk yang siap dengan senjata masing-masing. Mereka lalu berlari menuju tanah lapang datar dekat gapura desa. Untuk menghadapi ancaman penduduk yang kemungkinan akan menumpahkan dendam kemarahannya dengan tindakan main hakim sendiri itu, Anuraga cepat menarik Dipa supaya berlindung di belakangnya. "Hai Brahmana, mana si gajah yang membunuh anakku?" teriak seorang lelaki bertubuh kekar. Dia tak mengenakan baju hingga tampak dadanya yang bidang itu berhias urat-urat yang menonjol. Kumisnya yang lebat hingga menutup mulutnya makin menambah keseramannya. Apalagi saat itu dia mencekal sebatang palu besi yang besar, dan wajahnya pun merah padam seperti besi terbakar. Anuraga tahu bahwa berhadapan dengan penduduk yang sedang marah, terutama pandai besi yang menjadi ayah Wawa, ia harus bertindak tenang dan hati-hati. Tak perlu ia harus mengimbangi kata-kata dan sikap mereka yang kasar. "Putramu tidak mati," sahut Anuraga menyimpang dari pertanyaan orang. "Dia hanya pingsan." Pandai besi Panca terbeliak. Tiba-tiba ia membentak, "Bohong! Kawan-kawannya mengatakan dia jatuh ditanduk dengan kepala oleh gajah. Dan engkau lebih percaya pada keterangan anak-anak itu daripada kata-kataku. Silahkan memeriksa anakmu." Anuraga menunjuk ke bawah pohon. Ia memang mengangkat Wawa ke bawah pohon supaya jangan tertimpa panas matahari. Pandai besi Panca seperti terjaga dari mimpi. Setiba di tanah lapang itu, bukannya menyelidik keadaan anaknya, tetapi langsung hendak membunuh gajah. Peringatan Brahmana itu membuatnya tergopoh menghampiri ke tempat Wawa. Beberapa penduduk menyertai di belakangnya, sedang sebagian masih tetap berbaris mengelilingi Anuraga. Rupanya mereka hendak menjaga supaya Anuraga jangan melarikan diri. Pandai besi itu seorang yang kasar dan pemarah. Namun melihat keadaan anaknya yang rebah tak sadarkan diri, tersentuhlah naluri keayahannya. Ia tahu Wawa itu nakal dan gemar berkelahi, suka memukul. Ia pun tahu bahwa gajah itu lebih kecil dan kalah kuat dengan Wawa. Seharusnya ia menyelidiki apa sebab anaknya yang terkenal pemberani dan jagoan dalam desa itu sampai kalah dengan gajah, anak gembala kambing buyut desa. Namun demikianlah gejala yang menghinggapi orang-orang tua pada umumnya. Betapapun jahat dan nakal anaknya, namun dia tetap membela anaknya. Salah sekalipun anaknya, tetap yang dicari kesalahan pihak anak lain. Sifat pembelaan pandai besi kepada anaknya itu ada dua unsur. Pertama, karena ia sayang anak. Dua, karena malu kalau anaknya yang bersalah. Demikian perasaan yang dikandung hati pandai besi Panca. Dia tetap menganggap gajah si anak gembala itu telah melakukan kekejaman kepada Wawa. Dengan penuh rasa cemas, ia segera meraba dada Wawa, lalu berusaha untuk memberi pertolongan. Namun sampai beberapa saat belum juga ia dapat menyadarkan Wawa. "Hei, darah!" Tiba-tiba pandai besi itu berteriak kaget seraya memandang tangannya yang berlumuran darah. Darah itu berasal dari kepala Wawa. Ketika tangan pandai besi itu meraba kepala anaknya, pandai besi Panca membelalak. Wajahnya merah membara. Sekonyong-konyong ia melonjak bangun, lalu menghampiri Anuraga. "Gajah harus mengganti darah anakku. Lekas, serahkan anak itu," bentaknya menggeledak. "Sabar Kisanak." Baru Anuraga berkata begitu, pandai besi itu sudah menghardiknya pula. "Tak perlu banyak omong, serahkan gajah atau engkau yang kuhajar sendiri."
engkau tak takut dihukum karena memukul seorang Brahmana? Persetan segala Brahmana, pendeta dan wiku, aku tak takut dihukum asal sudah mendapat ganti jiwa anakku. Tetapi anakmu belum mati, mengapa engkau hendak menuntut ganti jiwa? Darah, kata Pandai Besi seraya song-songkan telapak tangannya ke muka Brahmana. Lihatlah darah Wawa ini, gajah harus mengganti darah. Anakmu berdarah karena berkelahi dengan gajah. Dalam perkelahian memang sering mengucurkan darah. Gajah hampir mati disegik anakmu, sehingga ia terpaksa membenturkan kepalanya ke dada Wawa. Sekarang aku hendak mewakili Wawa untuk mencekik gajah, teriak Pandai Besi Panca. Anuraga memandang lekat-lekat kepada Pandai Besi yang sedang dilanda kemarahan itu. Katanya, Kisanak, negara Majapahit itu suatu negara hukum. Negara kita mempunyai kitab undang-undang yang disebut kitab agama atau Kotaramanawa, yang mengatur dengan lengkap semua tindak pidana, hukum yang mengayomi dan melindungi kesejahteraan rakyat. Aku tak butuh segala hukum, hutang darah bayar darah. Pandai Besi Panca melangkah maju dan membentak, serahkan anak itu. Berpuluh penduduk desa itu pun segera merapat maju dengan sikap siap menyerang. Keadaan benar-benar amat gawat. Anuraga terancam jiwanya. Ia menyadari bahwa yang dihadapi saat itu adalah penduduk desa yang kasar dan marah. Mereka memandang peristiwa itu dari sudut pembunuhan, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh, hukum darah. Anuraga makin cemas. Harapannya tunggal, dicurahkan pada putra buyut yang sedang memanggil dukun. Tetapi sampai pada detik itu tak kunjung datang. Anuraga tak mau menanggapi sikap kasar dari penduduk yang sedang dilanda kemarahan itu. Ia masih berusaha untuk menempuh jalan damai. Serunya, Kisanak sekalian, harap jangan bertindak jadi hakim sendiri. Kuminta kalian suka menunggu kedatangan putra buyut yang sedang memanggil dukun. Soal si gajah, mari kita serahkan pada buyut desa untuk diadili. Jika dia memang bersalah, aku tak akan melindungi, biarlah dia dihukum. Namun Pandai Besi sudah gelap pikiran, buta alasan. Tujuannya hanya hendak menghajar gajah yang dianggapnya melukai Wawa. Brahmana, karena jelas engkau hendak melindungi seorang pembunuh, terpaksa aku akan menindakmu. Pandai Besi itu menutup kata-katanya dengan ayunkan pukulan besi menghantam kepala Anuraga. Melihat tindakan Pandai Besi, Anuraga pun putus asa. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan persoalan itu dengan damai kecuali ia serahkan gajah. Suatu hal yang tak mungkin ia lakukan. Tiba, lekas naik ke punggungku agar aku dapat bergerak leluasa. Cepat ia menyuruh Dipa. Setelah mendukung Dipa, Anuraga cepat menghindar ke samping. Tapi dari samping ia sudah disambut bacokan arit dan kampak dari beberapa penduduk. Ketika Anuraga menyingkir ke belakang, beberapa senjata pun sudah menyongsongnya pula. Muka, belakang, kanan dan kiri ia sudah diancam dengan serangan senjata tajam. Berpuluh penduduk mengepung rapat dan bersorak-sorak sambil ayunkan senjatanya. Bagaimanakah nasib Brahmana, Anuraga dan Dipa selanjutnya? Dapatkah mereka menyelamatkan diri? Kita tunggu kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.